Halo, perkenalkan, saya Vina Silviani. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari manajemen audit. Video kali ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari manajemen audit yang diberikan oleh Bapak Henry Yanyale. Di sini, saya akan membahas mengenai jenis-jenis audit manajemen. Topik-topik dari manajemen audit ini yang pertama adalah jenis dan manfaat audit manajemen. Yang kedua, apa itu karakteristik audit manajemen? Yang ketiga, apa prinsip dasar audit manajemen? Yang keempat, pihak yang melakukan audit manajemen. Yang kelima, fraud auditor. Dan yang keenam, contoh kasus dari fraud audit manajemen. Manfaat audit manajemen yaitu untuk mengevaluasi tujuan, kebijakan, sasaran, peraturan, dan prosedur atau strukturisasi yang belum ditentukan sebelumnya. Mengevaluasi kriteria pengukuran pencapaian tujuan organisasi dan penilaian prestasi manajemen. Yang ketiga, secara independen dan objektif menilai prestasi individual dan kegiatan organisasi tertentu. Yang keempat, untuk menilai efisiensi aktivitas dan kehematan sistem perencanaan dan pengendalian manajemen. Yang kelima, menemukan atau mengidentifikasi masalah organisasi yang timbul dan jika mungkin menentukan penyebabnya. Yang keenam, menilai atau meyakini reliabilitas dan manfaat berbagai laporan pengendalian manajemen. Jenis audit manajemen menurut Ahrens and Lobeck mengelompokkan manajemen audit menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah functional audit, yang kedua adalah organizational audit, dan yang ketiga special assignment. Functional audit itu apa? Fungsi adalah alat untuk mengkategorikan aset aktivitas usaha seperti fungsi penagihan dan atau fungsi produksi. Suatu audit fungsional berhubungan dengan satu atau lebih fungsi yang lebih banyak dalam suatu organisasi. Audit fungsional mempunyai keuntungan memungkinkan spesialisasi oleh auditor, seperti mereka lebih efisien untuk menghabiskan semua waktu mereka dalam memeriksa area tersebut. Yang kedua adalah organizational audit. Organizational audit dalam sebuah organisasi berkaitan dengan seluruh unit organisasi seperti departemen cabang atau anak perusahaan. Perencanaan organisasi dan metode-metode untuk mengkoordinasi aktivitas-aktivitas yang ada sangat penting dalam tipe audit ini. Yang ketiga, special assignment. Special assignment dalam operational audit, special assignment biasa muncul karena permintaan manajemen. Seperti contohnya adalah penyebab tidak efektif sistem IT investigasi terhadap kemungkinan adanya fraud dalam sebuah divisi dan pemberian rekomendasi untuk menurunkan harga pokok produksi. Jenis audit menurut Siley dibagi 3 jenis juga. Yang pertama adalah internal audit. Manajemen internal audit ini dapat dilakukan oleh perusahaan atau departemen yang bersangkutan dengan sistem-sistem atau prosedur-prosedur atau fasilitas-fasilitas. Teknik ini dirasakan oleh mereka sendiri dan menilai kinerja organisasi, kebutuhan di titik kekuatan dan kelemahannya. Yang kedua, external audit. Manajemen audit ini dilakukan oleh perusahaan terhadap pemasok mereka atau subpemasok. Auditor dapat dilakukan dengan auditor internal maupun eksternal. Yang ketiga, extrinsic audit. Manajemen audit ini dilakukan untuk pelanggan atau badan-badan yang berkaitan dengan peraturan atau suatu agen inspeksi. Audit ini meliputi pelanggan dari perusahaan pemasok atau subpemasok. Karakteristik audit manajemen. Tujuan pemeriksaannya adalah untuk membantu semua perangkat manajemen dalam meningkatkan perencanaan dan penilaian manajemen dengan cara mengidentifikasi aspek-aspek sistem dan prosedur serta memberikan rekomendasi pada perusahaan. Yang kedua adalah independensi. Agar manfaat pemeriksaan dapat dicapai, maka pemeriksaan tersebut harus bersifat independen. Yang ketiga, pendekatan sistematis. Dalam perencanaan dan pelaksanaan audit perlu digunakan pendekatan yang sistematis dan konsisten. Yang keempat, kriteria prestasi. Dengan kriteria prestasi, pelaksanaan dapat dibandingkan dengan dievaluasi. Yang kelima, bukti pemeriksaan. Auditor harus dapat merencanakan dan melaksanakan prosedur yang dirancang dengan bukti yang kuat dan untuk mendukung temuan-temuan serta kesimpulan. Yang keenam, pelaporan dan rekomendasi. Karakteristik ini dibedakan dengan audit manajemen lainnya, terletak pada laporan audit. Dalam audit manajemen, laporan audit menekankan pada temuan-temuan selama pemeriksaan, pembuatan kesimpulan, rekomendasi untuk meningkatkan sistem perencanaan dan penilaian dalam suatu perusahaan. Prinsip dasar audit manajemen terdapat beberapa yang disebutkan oleh menurut IBK Bayangkara.
Yang pertama, audit dititik beratkan pada objek audit yang mendukung peluang untuk diperbaiki. Yang kedua, prasyarat penilaian terhadap kegiatan objek audit. Yang ketiga, pengungkapan dalam laporan tentang adanya temuan-temuan yang bersifat positif. Yang keempat, identifikasi individu yang bertanggung jawab terhadap kekurangan-kekurangan yang terjadi. Yang kelima, penentuan tindakan terhadap petugas yang seharusnya bertanggung jawab. Yang keenam, pelanggaran hukum. Yang ketujuh, penyelidikan dan pencegahan kecurangannya. Pihak-pihak yang melakukan audit manajemen, internal auditor. Apabila perusahaan memiliki komite audit sendiri, maka biaya yang dikeluarkan untuk aktivitas tersebut menjadi lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan jasa lain. Yang kedua, akuntan pemerintah. Akuntan pemerintah juga dapat dilakukan untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Mereka biasanya memberi perhatian kedua-duanya, baik audit keuangan maupun audit manajemen. Yang ketiga, akuntan publik. Perusahaan juga dapat menunjuk suatu kantor akuntan publik untuk melakukan pemeriksaan manajemen. Fraud auditor. Fraud auditor itu apa? Fraud auditor itu adalah upaya untuk mendeteksi dan mencegah terjadinya kecurangan dalam transaksi-transaksi komersial. Untuk dapat melakukan audit kecurangan ini terhadap pembukuan atau transaksi komersial, maka dibutuhkan kemampuan yang dimiliki oleh auditor. Yang pertama, auditor harus memiliki keahlian dan pengetahuan teknis yang cukup. Yang kedua, dalam hal berhubungan dengan perikatan, independensi sikap mental harus dipertahankan. Yang ketiga, auditor wajib menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat dan seksama. Yang keempat, auditor harus memiliki pemahaman atas pengendalian internal untuk merencanakan audit yang bersifat untuk menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang dilakukan. Yang kelima, laporan audit yang disajikan harus memuat pernyataan atau pendapat mengenai laporan keuangan secara keseluruhan atau asersi suatu pernyataan yang tidak dapat diberikan. Yang keenam, auditor harus memiliki bukti kompeten yang diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar untuk menyatakan pendapat dan laporan keuangan yang diaudit. Nah, di sini adalah contoh kasus dari fraud audit manajemen. Pada tanggal 25 September tahun 2008, dalam satu kasus, seorang direktur keuangan di suatu perusahaan mengajukan pengunduran diri secara mendadak dengan alasan pribadi. Karena curiga, perusahaan kemudian melakukan pemeriksaan atau review. Adakah hal-hal yang dilakukan oleh mantan direktur tersebut merugikan perusahaan? Mari kita lihat. Dengan menggunakan program deteksi fraud otomatis, Automated Fraud Detection Program, diketahui bahwa terdapat data-data supplier atau supplier master file yang mengalami perubahan. Yang kedua adalah terdapat beberapa nomor rekening atau bank account supplier yang diubah menjadi satu nomor rekening baru yang sama. Yang ketiga, ditemukan juga beberapa transaksi yang dilakukan ke pembayaran ke rekening baru tersebut. Setelah dilakukan prosedur investigasi, ternyata ditemukan bahwa nomor rekening tersebut adalah milik direktur yang baru saja mengundurkan diri. Nah, begitu teman-teman. Jadi manfaat dari audit manajemen itu adalah untuk membantu efisiensi dan hemat serta efektivitas di suatu perusahaan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.